Nah, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan kepada setiap kita dan mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan perjamulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dan kiranya kita mendapatkan berkat di dalamnya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemudian kita ini mau mencoba secara serius untuk memikirkan kehidupan, fenomena kehidupan kita ini, maka kita akan menemukan atau akan memberikan satu kalimat di dalamnya bahwa hidup ini sebuah misteri. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh James Bryan Smith, yaitu The Good and Beautiful Life, kehidupan yang baik dan indah. Ya, nanti bisa dicari ya buku ini. Saya coba nggak tahu ke Bali kali ya. Jadi nanti bisa dicari aja ya. Kehidupan yang baik dan indah ditulis oleh James Bryan Smith. Jadi buku ini diberikan judul itu bahwa kehidupan yang baik dan indah. Tetapi pada bagian pertama itu ketika masuk pada bab pertama misalnya, ya, dia justru menegaskan atau mengisahkan kehidupan-kehidupan yang justru tragis. Ya. Ada kehidupan, ada orang-orang yang mengalami kehidupan yang sangat serius. Ada orang yang kemudian menantikan kelahiran seorang anak dan kemudian ketika anaknya lahir, maka ia diberitahu oleh dokter bahwa anaknya itu mengalami Down syndrome. Saudara, kalau misalnya
teman-teman ya, yang menikah misalnya, mau menikah lalu kemudian istri hamil atau rekan-rekan sendiri misalnya mengalami kehamilan. Wah, itu penantian yang ditunggu-tunggu misalnya dengan kuat. Lalu kemudian karena mau menantikan kelahiran anak ini sebagai surprise, tidak mau cek-cek ke dokter apakah laki-laki atau perempuan. Tiba saatnya lahir, lalu kemudian dokter mengatakan bahwa anak yang saudara baru dapatkan dari Tuhan itu mengalami Down syndrome. Saudara, responnya apa? Apakah kemudian kita berkata bahwa kehidupan itu indah, kehidupan itu baik? Saudara, hidup itu sekali lagi misteri, dan misteri itu tidak bisa dipecahkan. Kita menyaksikan di dalam catatan-catatan Alkitab misalnya ya. Dalam perjanjian baru ketika berjumpa dengan Yesus, ada orang-orang yang bertanya ketika menyaksikan ada seorang anak yang mengalami penderitaan sejak lahir. Lalu kemudian ditanya siapa yang berdosa dalam bagian ini. Oleh kenapa? Pertanyaan itu muncul oleh karena ada kerinduan. Ini kenapa sih hidup ini kok begitu menyakitkan? Di keadaan kita pada saat ini barangkali juga rekan-rekan mungkin ya satu di antara kita atau dua di antara kita ya belum mengalami duka oleh karena direnggut oleh COVID-19. Tapi bayangkan saudara, ada beberapa orang yang saya kenal tadi pagi kehilangan suami yang usia sangat muda. Barangkali mungkin 50-an. Tapi direnggut oleh pandemi pada saat ini. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan ada duka di dalamnya. Atau ada peristiwa-peristiwa yang lain yang barangkali kita ketahui sebetulnya saudara. Ketika kita pergi, ya, suatu kali saya dengan Kak Derma pergi ke satu tempat, kami menyaksikan saudara, satu keluarga mengalami keadaan yang sangat sulit. Kita di tempat yang sangat jauh, yang sangat terpencil, yang mungkin jarang orang pergi ke sana. Ada orang-orang yang mengalami situasi yang sangat sulit. Lalu siapa yang memperhatikan mereka? Kalau betul kemudian Allah itu misalnya, Allah itu baik, tapi kenapa keadaan yang seperti itu dimunculkan di permukaan? Saya pikir kita pernah mengenal atau mendengar nama C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan yang sangat hebat sekali. Tulisan-tulisannya itu banyak sekali memberkati. Dan ketika kemudian dia menghadapi kesulitan, harus menghadapi bahwa istrinya itu kemudian meninggal dunia karena sakit tertentu. Dalam sebuah bukunya yang kemudian diterjemahkan itu Mengupas Duka, dia mengeluarkan sebuah statement yang mungkin juga pernah kita dengar, tetapi jarang kita pikirkan. Nah, coba saya bahasakan ulang, saudara. Dia berkata begini, bahwa mungkin ia tidak akan takut, ya, mungkin dia tidak takut dengan kesusahan, dan dia tidak takut, dia tidak terjebak untuk kemudian berkata bahwa Allah tidak ada. Ia tidak takut dan dia mungkin tidak terjebak untuk mengatakan bahwa Allah tidak ada. Ya, dia tidak terjebak untuk dia menjadi seorang ateis. Tetapi yang menjadi ketakutan daripada C.S. Lewis ini, saudara, dia katakan bahwa saya takut justru ketika mempercayai Allah. Dan Allah yang demikian. Yang menyakitkan. Yang seolah-olah kita berseru kepadanya, tetapi dia membanting pintu di depan kita. Dia tidak mendengarkan. Dan dia takut sekali mempercayai Allah yang seperti itu. Saudara, bukan dalam pengertian bahwa dia tidak percaya, tetapi ini sebuah kenyataan bahwa ketika kita memikirkan Allah, lalu kemudian kita memikirkan kehidupan ini, maka kita bisa katakan, waduh kok Allah yang seperti ini ya. Yang seperti tadi yang saya katakan. Kita melihat dia memunculkan di permukaan, dia melahirkan orang-orang yang mengalami masalah satu keluarga. Nah, saudara, ketika kita kemudian masuk pada kenyataan yang seperti ini, maka kita sulit, bukan? Nah, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita, saudara, bahwa ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini.
Saya tidak tahu persis ya apa yang saudara-saudara alami, tetapi nyatanya kita tidak bisa pungkiri kita menghadapi kesulitan. Nah, ketika kemudian kita mengalami kesulitan itu, maka reaksi kita, ini yang kita katakan itu bersungut. Reaksi awal kita ketika kita menghadapi sebuah masa susah, sakit penyakit, masalah lainnya yang kita bisa terjemahkan pada diri kita masing-masing, kita bersungut. Kenapa kemudian bersungut? Secara emosi, saudara, bahwa bersungut itu kita anggap sebagai benteng pertahanan kita. Ketika masalah itu tiba, sebetulnya dia meruntuhkan beberapa bagian di dalam hidup kita, saudara. Nah, dengan kita bersungut, maka kita berpikir itu akan menolong kita bertahan di tengah-tengah kesulitan. Persungutan kita itu menjadi kekuatan kita, membentengi diri kita, sehingga kita bisa survive, kita bisa berdiri tegak, dan kita bisa katakan, wow, saya baik, tidak menjadi masalah. Masalah boleh datang, tetapi aku tetap bertahan. Tetapi sebetulnya persungutan itu adalah sesuatu yang sangat serius. Dia tampak menjadi kekuatan sementara. Tapi kalau atau orang berkata itu persungutan itu adalah pertahanan, tetapi bertahan bertengger pada dahan yang rapuh yang sebentar akan membuat kita jatuh. Nah, saudara, menarik sekali. Kemudian ketika kita memperhatikan konteks daripada persungutan orang Israel di dalam bagian ini. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk kemudian melihat lebih awal bahwa dalam pasal 10 ini Paulus itu memberikan sebuah nasihat yang sangat serius kepada orang-orang yang ada di Korintus tentang kenyataan hidup. Dan dia mulai, saudara, tentang keadaan orang Israel pada awalnya. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu, maka Paulus mengisahkan atau menjelaskan kepada orang-orang Korintus apa berkat-berkat yang dialami oleh orang-orang Israel. Yang pertama, saudara, dikatakan di dalam ayat yang pertama itu bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Saudara, kita tahu dan kita ingat peristiwa ini ketika pada siang hari orang Israel itu berjalan, mereka dilindungi oleh tiang awan untuk mereka tidak disakiti oleh matahari. Ya. Lalu kemudian ketika mereka melewati laut, saudara, maka mereka melintasinya barangkali dengan sukacita. Oleh karena apa? Dikatakan bahwa laut Teberau itu terbelah dan seperti tembok di kiri kanan mereka, dan mereka berjalan di dalam laut itu, di tanah kering. Di dalam ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat yang ketiga, saudara, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ada mana surgawi di sana, saudara. Ada mana yang tidak pernah busuk barangkali. Tapi kalau diambil banyak, ya busuk. Seperti itu. Poin yang ingin dimaksudkan oleh Paulus adalah bahwa orang Israel itu mengalami pemeliharaan Allah yang begitu sempurna, tanpa kekurangan apapun. Ya, matahari tidak menyakiti mereka pada waktu siang, bulan tidak menyakiti mereka pada malam hari, dan binatang liar tidak menyakiti mereka, telah dilindungi, telah dipertahankan oleh Allah. Itu keadaan orang Israel. Tetapi kemudian ketika kita masuk pada ayat yang kelima, keenam, ada problem di sana, saudara. Ya, kalau kemudian kita memperhatikan ada beberapa hal yang menjadi masalah yang sangat serius dalam kehidupan orang Israel. Ayat yang ke-6 saya kemudian membaca ulang kepada kita. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat yang setelah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis dan sebagainya. Ayat yang ke-8, jangan kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga
ditewaskan 23.000 orang. Ayat yang ke-9, poin yang ketiga, jangan kita mencobai Tuhan. Dan ayat yang ke-10 ini bentuknya imperatif, saudara, ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Saudara, ada 4 hal yang kemudian menjadi masalah yang sangat serius di hadapan kehidupan orang Israel. Setelah mereka menikmati kebaikan Tuhan, setelah mereka menikmati pemeliharaan daripada Tuhan, setelah mereka menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka, kini mereka melakukan apa? Saudara, mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan percabulan. Mereka mencobai Tuhan. Dan yang keempat itu mereka bersungut-sungut. Perhatikan, saudara. Keempat poin ini, 4 poin yang dilakukan oleh orang Israel ini tersimpul di dalam sebuah kalimat ayat yang ke-6. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ini kalimat yang sangat besar sekali, saudara. Kalau kemudian kita kaitkan pada 4 poin yang dijabarkan oleh Paulus, apa itu hal-hal yang jahat? Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Apa itu? Maka salah satunya adalah soal persungutan. Persungutan. Itu adalah hal yang jahat di hadapan Allah. Kenapa kemudian persungutan itu dikategorikan atau diuraikan dia sebagai bagian daripada kejahatan? Saudara, 4 poin ini sebetulnya dilakukan oleh orang Israel di dalam spirit pemberontakan kepada Allah. Ya, keadaan mereka, peristiwa mereka keluar daripada Mesir itu, saudara. Orang Israel, pola pikirnya itu apa? Pola pikirnya adalah mereka itu adalah korban daripada Allah. Peristiwa keluarnya orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Bahkan di dalam keluaran itu mereka menjerit kepada Allah. Dan penjeritan mereka itu sampai kepada Allah. Dan kemudian Allah melepaskan mereka. Masalahnya sekarang, saudara, orang Israel melihat peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang membuat mereka korban daripada Allah. Bukan sebagai pemenang. Nah, saudara, berapa banyak di antara kita yang barangkali ya, yang kemudian kita itu melihat diri kita sebagai korban daripada Allah. Kita mengasihani diri kita ketika kita menghadapi masalah. Kita melihat diri kita ini, wah, Allah itu sudah berubah. Saudara, poin di dalam ketakutan kita, di dalam persungutan kita kepada Allah, bahwa Allah itu berubah. Allah itu berubah menjadi disaster bagi kita, menjadi malapetaka bagi setiap kita. Allah itu mengutuk kita, sehingga kemudian kita sampai, waduh, kita bermasalah. Sehingga kemudian kita bersungut kepada Allah. Saudara, ini menjadi masalah yang sangat serius bagi kita ya. Bahwa sekali lagi, persungutan itu adalah sesuatu yang jahat di hadapan Allah. Oleh karena dia bentuknya pemberontakan. Kita mengasihani diri kita dan kita melihat diri kita itu sebagai korban dari ketidakadilan Allah. Mestinya kita layak untuk menerima yang baik. Mestinya kita itu diperhatikan secara istimewa oleh Allah. Kita berpikir begitu. Kalau bisa tidak ada masalah. Kalau bisa jalan kita itu mulus seperti jalan tol. Kalau bisa itu langit selalu biru. Tidak ada awan yang menudungi matahari. Saudara, persungutan itu juga adalah sebuah pemberontakan ketidaktundukan kepada kedaulatan Tuhan. Ya, kita berpikir bahwa kita punya cara, kita punya pertimbangan, kita punya keputusan di dalam hidup ini. Dan ketika ada ketundukan, kita didorong untuk tunduk kepada Allah, maka saudara-saudara, segala sesuatu yang kita rencanakan ketika Allah melakukan kedaulatannya, amburadul. Amburadul. Contohnya, ya mungkin belum amburadul, tapi belum terlaksana. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini ada begitu banyak rencana kita, bukan?
Kita menginginkan ini. Kita pergi liburan ke sini. Kita akan cuti. Kita dua bulan atau 1 bulan kita cuti. Kita mau pergi ke Bali. Kita mau pergi ke si Borong-Borong. Kita mau pergi ke Sipiongot. Kita mau pergi ke Batang Toru. Kita mau pergi ke Sidempuan atau kemanapun. Kita mau pergi ke Tureloto. Kita mau pergi ke Lotu. Saudara, di tengah pandemi ini, bukankah kita kemudian jungkir balik untuk memikirkan semua itu, saudara? Ketika kita berjumpa dengan kedaulatan Allah, seluruh rencana kita ini, saudara, bisa aja hancur gagal. Tapi jangan salah mengerti kalimat saya, saudara, bahwa ya sudah, kalau begitu ya sudah, tidak perlu berencana. Enggak usah. Hidup ini air mengalir. Air mengalir akan berhenti pada daerah yang lebih rendah. Kita berpikir begitu, saudara, enggak? Ya, saya lupa siapa Presiden Amerika yang kemudian berkata bahwa kalau hidup itu tidak direncanakan, maka itu artinya merencanakan kegagalan. Kalau hidup tidak direncanakan, maka itu sama artinya merencanakan kegagalan. Saudara, persungutan itu adalah menggeliatnya kita itu tidak terima dengan keputusan Tuhan, dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Allah? Bahwa sesungguhnya ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 itu saudara-saudara luar biasa sekali sebetulnya pemeliharaan Allah. Ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, ini ayat yang ke-13 saya pikir menjadi poin kita. Kenapa kemudian kita itu melawan untuk bersungut? Kita tidak membiarkan diri kita untuk bersungut-sungut. Kita tidak membiarkan diri kita melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kita tidak membiarkan diri kita untuk tidak tunduk kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-13. Sebab Allah itu setia, saudara. Kesetiaan Allah itu tidak bisa diukur oleh kesetiaan manusia. Kalau kita memandang atau memperhatikan, mengandalkan kesetiaan manusia, saudara, saya pikir kita pernah dikecewakan oleh manusia. Orang yang kita cintai bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pada ending kehidupan kita, saudara, pada ending keadaan kita, ya kita dikhianati juga. Mereka tidak setia. Mungkin dia akan berkata kepada kita bahwa aku akan setia sampai mati, sampai kita berdiri bersama, sampai kita tidur dibaringkan bersama-sama. Tapi belum jadi apa-apa, kadang-kadang dia sudah tidak setia lagi kepada kita. Ada begitu banyak juga orang-orang yang berdiri di hadapan jemaat Tuhan lalu kemudian bersaksi dan mengikrarkan dengan suara yang lantang tanpa mic. Saudara, mereka akan setia sampai mati. Tapi pada kenyataannya ada begitu banyak perceraian, bukan? Kita mengandalkan kesetiaan manusia, kita akan menjadi kecewa. Tetapi kesetiaan Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Kesetiaan Allah tidak seperti setia yang kita bayangkan. Dia jauh lebih setia dari apa yang kita rasakan. Maka lawanlah persungutan itu. Yang kedua, saudara, dikatakan di sana bahwa ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Oleh karena Allah setia dan dia tahu kemampuan kita itu, saudara. Dia tahu. Saya punya anak. Saya tahu kemampuan Om Hua itu misalnya menanggung beban. Saya minta tolong dia untuk ambil sesuatu. Saya tahu dia mampu untuk membawanya. Atau Sasa. Saya tahu mampu dia bawa kursinya sendiri. Sehingga kalau dia mau makan, ambil kursimu sendiri, Sasa. Dia pergi ambil. Kalau tidak, saya bantu. Karena saya tahu kemampuannya. Allah itu maha tahu, saudara. Tidak ada sebuah peristiwa di dalam hidup kita itu yang diizinkan oleh Allah dan melebihi kekuatan kita.
Tidak mungkin. Pasti Tuhan tahu. Tuhan sudah pertimbangkan itu. Saya berulang kali katakan, saudara, saya punya mata sebelah kanan ini buta. Saya tidak bisa melihat saudara-saudara yang ada di Zoom ini. Dan dia tidak memberikan ke tempat yang lain itu. Dia berikan kepada saya oleh kenapa? Dia tahu saya mampu untuk menanggung menjadi seorang mata satu. Dia tahu. Nah, kalau kita bisa kaitkan misalnya ya, di dalam Yohanes itu, mungkin konteks yang berbeda, tapi ada kebenaran yang umum yang kita bisa dapatkan. Dia katakan begini, saudara, bahwa tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak diberikan dari atas. Tidak ada seorang pun yang, waduh, saya ingin sekali menderita. Saya sudah lama, dalam sebulan ini saya enggak menderita. Saya mau ambil sesuatu penderitaan. Saudara, tidak. Kalau Tuhan tidak berikan penderitaan itu, kesusahan itu, kesulitan itu, air mata itu, kita tidak bisa. Tapi kalau kemudian kita melaluinya, saudara, maka percayalah, Tuhan memberikan kekuatan dan Dia tidak akan membiarkan kita melebihi kekuatan kita. Ini teman-teman ada yang positif COVID misalnya. Ya Tuhan izinkan itu, ya Dia tahu kemampuan. Jadi tetap bersungut. Mungkin awal-awal bertanya, why me Lord? Mengapa aku Tuhan? Bagaimana aku mengalaminya? Tapi sesungguhnya Tuhan tahu. Lebih dari apa yang kita tahu. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-13b. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan ada anak kalimat yang menarik di sana. Dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara, disinilah kita mulai berpikir ya, apa jalan keluar yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan. Itu tidak bisa ditebak, saudara. Tidak bisa. Jawaban Tuhan atas hidup kita itu tidak bisa ditebak. Bagaimana bentuk jalan keluar yang Ia berikan. Masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi, ini yang Dia katakan, supaya kita dapat menanggungnya. Artinya apa? Bahwa kesulitan, kesusahan, lembah kekelaman, air mata yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita alami, kekecewaan yang kita terima, dan segala macam yang bisa kita katakan sebagai sakit hati di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kehidupan kita itu isinya ketakutan, kecemasan, sakit hati, dan segala macamnya itu. Saudara, ketika Dia katakan supaya kita dapat menanggungnya, artinya itu memang diizinkan oleh Allah supaya kita tanggung. Untuk apa? Untuk apa semua itu? Saudara, kalau kemudian kita membaca keseluruhan, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu, saudara, supaya kita sadar bahwa memang hanya Allah saja yang menjadi pusat di hidup kita. Hanya Allah saja yang menjadi sandaran kita. Hanya Allah sajalah sumber kekuatan kita. Hanya Allah sajalah yang kita nanti-nantikan di dalam hidup ini. Saudara, menantikan Tuhan itu. Yesaya itu berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seperti burung raja wali. Ya, mendapatkan kekuatan yang baru. Tetapi semakin kita tidak menantikan Tuhan, saudara, kita itu seperti barang rongsokan sebetulnya. Ya, kita bisa ilustrasikan itu seperti plastik ya, ember plastik yang tampaknya itu cantik barangkali, tetapi itu sudah bertahun-tahun sudah lapuk, disentuh saja
udah hancur. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, itu memang seperti buah manggis. Saudara tahu buah manggis ya? Di luar itu kan di bawah bagian bawah itu ada jumlah angka, di sana, jumlah isi buah manggisnya. Artinya apa? Di luar itu sama, di dalamnya sama. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, saudara, tidak ada manipulasi. Kalau memang kita kuat, ya kita kuat. Kalau kita memanipulasi kekuatan kita, saudara, maka tidak akan bertahan. Maka pastikan, saudara, ketika kita masuk di dalam pergumulan hidup ini, sekali lagi kita dipanggil untuk mengharapkan Tuhan saja dan tidak ada berhala lain di dalam kehidupan kita. Ya, jangan ada berhala lain di dalam hidup kita. Berhala yang bisa menggantikan posisi Allah. Keinginan kita kah? Hobi kita kah? Rekan kerja kita kah? Keluarga kita kah? Skill kita kah? Kemampuan kita kah itu? Berhala tidak selalu berbentuk dia seperti patung saat ini, saudara. Tapi segala macam yang menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Uangkah atau apapun. Yang paling tahu berhala itu, saudara, adalah saudara sendiri. Yang paling tahu apa yang menggeser kedudukan Allah dalam hidup kita, ya saudara sendiri. Saya sendiri, tidak yang lain. Maka kemudian ketika kita berkata, saudara, melawan bersungut, seperti ayat yang ke-6, kita melawan untuk tidak berbuat kejahatan. Karena persungutan itu identik dengan pemberontakan kejahatan di hadapan Allah. Baiklah kita justru menyerahkan diri. Cara Tuhan indah pada waktunya. Pembentukan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan kuatkan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami. Bahwa kami bersyukur juga bahwa Engkau sendirilah yang menjadi sosok yang berdaulat berkuasa di hidup kami. Berkati rekan-rekan kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Apa yang kemudian mereka alami, mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, sehingga mereka mampu untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.